Sobat Negeriku, balik lagi bersama saya Natalia Lorenz di podcast jpnn.com, kulik terus jangan kasih kendor. Dan hari ini seperti yang Sobat Negeriku lihat, kita nggak lagi ada di studio, kita kembali berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan Pusat untuk bertemu dengan tamu spesial kita hari ini, yaitu Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Bapak David Bangun. Halo Pak, apa kabarnya? Kabar baik, Selamat apa aja boleh Pak, yang gitu penting ya. bahagia dan sehat selalu. Oh iya. Nah Bapak, sebelum kita panjang lebar berbicara soal program BPJS Kesehatan, bisa diceritakan sedikit kesibukannya saat ini terkait BPJS Kesehatan apa aja di akhir tahun ini? Oh iya, baik. Saya kan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta. Iya. Nah, jadi tidak lepas terkait dengan upaya-upaya untuk perluasan, Betul. menambah cakupan, Ya. dan juga melayani kebutuhan pelayanan bagi para peserta, Ya. baik itu di kantor cabang ataupun di berbagai kanal layanan kita ya. Ya. Nah di akhir tahun ini biasa kita kan Sibuk ngejar target Pak, ya. Betul. Ngejar target, memastikan bahwa pencapaian di tahun 2022 itu minimal mencapai target, kalau bisa lebih dari target gitu. Jadi itu yang paling sedang jadi fokusnya betul, ya Pak ya. betul. Nah Bapak, ini kan BPJS Kesehatan sedang ingin mencapai Universal Health Coverage. Betul. Bisa dijelaskan apa itu Pak, Universal Health Coverage ini? Jadi Universal Health Coverage itu sebenarnya ada 3 komponen, Mbak, ya. Jadi yang pertama adalah terkait cakupannya atau akses. Jadi intinya agar seluruh masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Jadi itu dari sisi pesertanya. Kedua adalah layanan kesehatan macam apa? Nah itu adalah layanan kesehatan yang berkualitas. Jadi setelah semua orang bisa mengakses, dia bisa mengakses layanan yang berkualitas. Yang ketiga adalah walaupun berkualitas, layanan kesehatan itu harus bisa diakses tanpa menimbulkan financial hardship. Artinya kesulitan keuangan gitu ya. Jadi kalau berkualitas, masyarakat harus bayarnya mahal, itu di luar konsep dari UHC. Jadi UHC itu 3 hal yang mesti dicapai. Cakupannya, dalam hal Indonesia, harus tercapai seluruh masyarakat terlindungi. Kedua adalah kualitas layanannya. Dan ketiga tadi ya, kalau mengakses layanan kesehatan, itu masyarakat tidak sampai kesulitan finansial ya, jadi mahal gitu. Kalau menurut Bapak sebenarnya sepenting apa sih masyarakat itu harus tergabung menjadi peserta untuk program JKN KIS itu Pak? Oh iya, baik ya. Jadi memang secara mendasar dulu ya, perlindungan kesehatan itu kan kebutuhan dasar manusia ya. Betul. Jadi isunya adalah tidak ada manusia yang bisa meramal dirinya akan sakit kapan gitu ya. Datang setiap gitu saat aja ya, Pak, ya, betul sakit. datang itu aja. Meskipun dia masih muda, bukan berarti dia aman, pasti sehat terus gitu ya. Apalagi sudah tua gitu ya. Jadi prinsip dasarnya tuh tidak ada seseorang pun yang bisa memastikan dirinya sehat terus. Nah sehingga dengan hal itu maka perlu dipastikan setiap orang itu mesti terlindungi kesehatannya. Karena kesehatan itu kan kebutuhan dasar ya. Setelah nanti pendidikan dan pekerjaan dan sebagainya, kesehatan itu kan basicnya ya. Yang istilahnya kesehatan itu katanya bukan segalanya, betul. Tetapi segalanya tidak berarti kalau nggak ada kesehatan. Kalau sakit ya, Pak, betul gitu. Jadi itu kebutuhan dasarnya. Nah, menjawab kebutuhan itu sudah tertuang di Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 kita itu di pasal 28H ya, setelah amandemen itu menyatakan bahwa akses layanan kesehatan itu adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan. Itu yang pertama. Kedua adalah bentuk mendapatkan layanan kesehatannya itu dituangkan juga di 28H dalam bentuk jaminan sosial. Nah, terus nanti di pasal 34 ya rasanya. Jadi negara harus menyediakan jaminan sosial. Nah, jadi 2 hal tadi ya, bahwa kesehatan itu kebutuhan semua orang, bahkan di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, ini jawabannya adalah dalam bentuk yang Undang-Undang 40 tahun 2004 ya, mengenai SJSN, jaminan sosial. Jadi ini menjawab hal itu ya, bahwa seluruh masyarakat
jaminan kesehatannya harus tergabung di dalam jaminan kesehatan nasional seperti itu. Nah, ini kan harapannya kan semua orang menjadi peserta BPJS Kesehatan ya Pak. Kalau sampai dengan tahun ini sudah cakupannya sudah berapa banyak Pak, atau berapa persen sih Pak? Iya. Jadi di RPJMN ya, rencana jangka menengah itu sudah ditargetkan sebenarnya. Jadi tahun 2024 itu 98% penduduk ya. Besar sekali itu ya, 98%. Nah, posisi Desember tahun ini sudah 248,6 juta. Artinya 90% ya, 90% penduduk sudah menjadi peserta JKN. Jadi tinggal 27 juta. 27 juta lagi yang harus dicari ya Pak, di mana orang itu. Ya, tetapi selain itu sebenarnya masalahnya belum hanya itu juga sih gini ya. Dari 248 itu 40 jutaan itu tidak aktif, Pak. Jadi dia udah pernah daftar gitu ya, tetapi saat ini apakah terkendala iurannya, atau dia PHK, atau dia dinonaktifkan oleh sebagai penerima bantuan, ada 40 juta. Jadi banyak juga betul, ya ternyata, jadi banyak. Jadi kalau yang tadi belum menjadi peserta 27, yang tidak aktif itu 40 juta. Jadi menurut saya dua hal inilah tantangan terbesar ke depan untuk JKN ini. Jadi pertama adalah yang belum menjadi peserta menjadi peserta, yang non aktif supaya jadi aktif gitu, itu tantangannya. Gimana cara taunya bahwa mereka tuh tidak aktif tuh dari apa Pak? Ditelusurinya dari apa? Nah, jadi memang aturannya gini, yang disebut peserta aktif adalah yang pertama tentunya sudah mendaftar dan kemudian membayar iuran. Nah, jadi ketika iurannya tidak terbayarkan, apakah itu yang individual atau oleh perusahaannya sudah di PHK, itulah statusnya non aktif. Jadi kita punya catatannya, karena kita sekarang kalau di JKN itu kan berbasis NIK ya, yang di KTP itu. Nah, jadi yang di KTP kita punya daftarnya nih, 248 sudah menjadi peserta, tetapi ada sekian banyak tadi 40 juta yang iurannya belum aktif lagi gitu ya. Kendalanya tentu bermacam-macam, itu yang menjadi upaya kita ya, supaya dia menjadi aktif kembali. Tetapi yang satu lagi, yang 27 juta yang ini belum pernah, yang masih diusahakan. Ini kita mesti nyari nih Pak. Mesti nyari di mana ini ya Pak, orang-orang ini. Nah Pak, ini kan selama ini yang kebanyakan, walaupun belum semua, kebanyakan orang taunya kalau peserta BPJS Kesehatan itu biasanya dari PNS, kemudian pekerja-pekerja perusahaan, tapi kayak freelancer atau orang-orang pekerja lepas tuh tidak termasuk peserta. Sebenarnya siapa saja sih yang boleh menjadi peserta BPJS gitu Pak? Jadi sesuai dengan undang-undangnya mengenai SJSN itu sebenarnya setiap orang itu wajib menjadi peserta JKN. Bukan hanya warga negara Indonesia Pak. Jadi pekerja asing ya, WNA yang lebih dari 6 bulan di sini itu harus menjadi peserta JKN. Oh, ternyata mereka juga bisa ya? Betul. Jadi semua itu harusnya menjadi peserta. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus semuanya gitu ya? Tentunya pertama adalah konsep dari jaminan kesehatan ini gotong royong. Jadi gotong royong itu intinya adalah orang yang sehat gitu ya. Dia kan bayar iuran juga nih, terus dia mensubsidi orang yang sedang sakit gitu kan. Dan biasanya orang muda mensubsidi yang tua tentunya ya, karena yang tua biasanya lebih sering sakit, yang muda ini. Terus iuran juga kalau untuk pekerja kan itu tergantung gajinya. Jadi 5% dari gaji. Jadi yang gajinya lebih besar, tentu mengiurnya lebih besar dibandingkan yang gajinya lebih kecil. Jadi konsep gotong royong ini benar-benar terjadi di JKN. Nah, artinya sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu harusnya bisa loh menjadi peserta. Karena apa? Kan orang yang miskin dan tidak mampu itu ditanggung negara. Jadi saat ini Mbak, 130 juta lebih. Ya, 132 juta masyarakat Indonesia itu iurannya dibayar oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi besar sekali nih. Perhatian negara itu adalah iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi bukan negara itu langsung bukan negara itu menginjek ke JKN untuk menghidupi JKN, bukan. Negara itu membayarkan iuran dari masyarakat yang tidak mampu. Itu 132 juta. Selanjutnya adalah kelompok-kelompok yang pekerja. Nah, ini kan harusnya definisinya jelas sebenarnya ya. Semua orang yang bekerja dapat upah, itu dipotong dari upahnya. Nah,
ada kelompok ketiga yang dia sebenarnya nggak ada gaji tetap ya, freelance Pekerja tadi lepas ya, gitu ya, pekerja Pak. lepas. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang mampu kan ya, Iya, maksudnya betul. dia bukan pekerja tapi dia investor misalnya gitu Mungkin ya. banyak duit lah ya Pak. Nah, yang banyak duit itu harusnya jadi peserta mandiri gitu ya. Jadi karena 3 komponen ini Pak ya, tadi satu orang mampu yang miskin dan tidak mampu, satu yang bekerja, satu yang nggak bekerja tapi harusnya mampu dong gitu ya. Kalau yang nggak mampu kan masuk ke kelompok yang pertama. Nah, dengan sistem ini harusnya seluruh masyarakat Indonesia bisa jadi peserta. Sudah tergabung harusnya karena setiap orang di mapping ya. Kamu apa nih, mampu, nggak kerja, kok nggak kerja ya kamu harus daftarkan punya uang gitu ya. Kalau pekerja yang kita kejar yang pemberi kerja. Karena kewajiban itu mendaftarkan itu ada di pemberi kerja. Sementara kalau yang miskin atau yang tidak mampu itu bisa datang ke dinas sosial atau apa untuk mendaftarkan diri untuk bisa didaftarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun itu pemerintah daerah gitu. Jadi seharusnya ini bisa loh semuanya jadi peserta. Tergantung gitu. kesadaran diri ya Pak ya. Betul ya gitu ya. Nah Bapak tadi menyambung soal WNA yang bisa jadi peserta BPJS Kesehatan, ada syarat-syarat khusus nggak sih Pak? Mungkin belum semua tahu kali ya Pak terkait. Oh iya, ya tentunya ya dia ya paspornya ada dan kerja ya, izin kerjanya ada. Oh, izin kerja. Nah, izin kerja dan tadi ketentuannya itu kalau dia di Indonesia lebih dari 6 bulan. Itu harus berarti Pak? Harus, wajib sifatnya gitu ya. Jadi kalau dia sudah punya rencana akan bekerja dari sejak awal, ketika dia sudah akan bekerja lebih dari 6 bulan dia bisa daftar di sini gitu ya. Jadi satu sisi ini harus, tapi sisi lain kan ada juga memang benefitnya, ya kan? Karena BPJS itu kan prinsipnya semuanya tercover, Mbak. Mau cuci darah, mau pasang ring gitu, tidak ada limitasi sepanjang ada indikasi medis, itu semua tercover BPJS. Jadi ini adalah suatu sistem jaminan kesehatan yang istimewa ya, sangat tidak ada tuh gitu ya masyarakat peserta BPJS punya penyakit gitu terus kadang-kadang dikatakan, wah ini tidak tercover. Sebenarnya semua yang tercover. Yang tidak tercover hal-hal lain, misalnya dia kan pekerja punya asuransi kecelakaan kerja. Jadi kalau dia kecelakaan kerja itu kan ditanggung di BPJS Tenaga Kerja. Terus kok kecelakaan di lalu lintas itu kan di Jasara Harja. Nah itu Jasara Harja tidak ditanggungnya oleh situ, bukan oleh BPJS Kesehatan. Kalau aktivitas yang kita ketahui membahayakan, narkotika, alkohol dan sebagainya itu tidak ditanggung BPJS karena kan itu sebenarnya kesalahan yang bersangkutan diri sendiri. Nah gitu. Jadi yang tidak tercover itu sebenarnya sangat sedikit dan itu jelas kenapa tidak terlindungi. Tetapi di luar itu tidak ada limitasi. Tidak ada perusahaan asuransi yang seperti itu ya. Kalau perusahaan asuransi kan diperiksa dulu, ada limitnya segala macam. Ini orang backgroundnya apa? Ketika penyakitan nanti preminya tinggi. Kalau ini enggak, kita enggak tanya-tanya, Mbak. Kalau daftar itu ya langsung daftar. Nanti sesuai waktu tunggu yang 14 hari langsung aktif gitu ya. Nah itu jadi ini adalah suatu asuransi yang terus terang, Mbak. Kalau saya bandingkan dengan di negara lain, kita sangat bersyukur loh. Ini pertama, dari tadi pesertanya 248 juta, itu adalah peserta jaminan sosial yang terbesar di dunia. Dibanding negara lain ya? Iya, itu terbesar, yang pesertanya 248 juta. Kayak di Amerika yang negara maju, itu jaminan sosialnya tidak mencakup seluruh masyarakat. Betul. Jadi negara-negara maju lainnya juga nggak ada yang sebesar kita ininya. Jadi memang harusnya kita bangga ya Pak. Sangat bangga, sehingga salah satu tema ulang tahunnya BPJS tahun ini itu adalah JKN, ya, Jaminan Kesehatan Indonesia, Kebanggaan Bangsa, Pak. Nah, jadi benar-benar saya rasa memang kita patut berbangga gitu ya. Karena negara hadir. Negara hadir gitu ya. Nah, Bapak, saat ini kan tadi kata Bapak yang bertanggung jawab untuk membayar selain yang dari pemberi kerja, kemudian kalau pribadi berarti membayar sendiri. Kalau Pemda, contohnya kalau seandainya ada Pemda yang menunggak begitu Pak, itu gimana caranya? Apakah warga mereka yang sudah menjadi peserta bisa tetap terlayani atau gimana? Seandainya ada penunggakan seperti itu? Jadi kalau untuk Pemda itu memang ada kondisi-kondisi di mana APBD gitu ya, kadang-kadang dimanfaatkan untuk yang lain dulu misalnya atau apa gitu ya. Itu bagian dari effort duta-duta BPJS nih untuk advokasi. Jadi
Kalau kita namanya pegawai BPJS itu namanya duta BPJS loh. Semuanya disebut Semua, duta. jadi yang di sini semua Yang itu di duta sini BPJS Pak, ya. Harus pintar-pintar sosialisasi ya Pak. Kita sosialisasi, ngebujukin Pak, Oh, iya. meyakinkan Pemda Mendatangi bahwa Pemda. iya bahwa ini kan kesehatan, Oke. diprioritaskan dong gitu ya. Dalam situasi ya kita sadar lah, dalam situasi pandemi ini kan fiskalnya Pemda terganggu ya, pendapatan turun gitu ya. Nah itulah kita berusaha untuk selalu ini. Tetapi pada dasarnya untuk peserta yang didaftarkan oleh Pemda itu tidak akan dinonaktifkan, Mbak. Jadi tidak serta-merta misalnya bulan ini belum dibayar itu enggak, karena kita tahu persis Pemda itu pasti bayar kok. Kadang-kadang memang ada kondisi-kondisi baru dibayarnya gitu ya, baru tahun depannya gitu. Tetapi pesertanya tidak terganggu. Kalau badan usaha itu langsung, Mbak. Jadi kalau tidak bayar iurannya bulan ini, maka karyawannya langsung nonaktif bulan depannya. Kalau untuk pemberi kerja betul, itu betul. Jadi kita semua menghimbau lah sama-sama kesadaran pemberi kerja untuk tertib untuk membayar iurannya. Dan mungkin para pekerjanya juga mesti ini juga ya, kritis ya ke pemberi kerjanya. Dan aktif ngecek gitu masih aktif atau enggak. Nah itu salah satu ininya Pak. Salah satu yang saya ingin sampaikan kepada seluruh peserta ya. Jangan lupa cek status. Kalau cek status Instagram itu kan sehari berapa kali ya? Bos sih Pak biasanya. Iya. Nah, kalau untuk status BPJS cukup sekali sebulan. Sekali sebulan. Nah, cara mengecek statusnya banyak cara ya. Yang paling gampang mungkin pakai WA. Oke. Jadi pakai WK aja, namanya Cika WA-nya. Cika, lucu ya namanya Pak. Jadi cek administrasi ya kepesertaan itu ya. Jadi Cika namanya. Ya nanti dicatat aja nomornya tuh 0811 8 750 400. Kayak Bapak hafal dari malam nih nomornya. Udah di luar kepala nomornya. Atau karena sering sosialisasi jadi ingat ya Pak. Tapi kita nanti ke depan mau ubah sih gitu ya. Kan call center kita itu sekarang nomornya 165 ya, singkat. Nah, tapi kalau untuk WA nggak bisa sesingkat itu. Jadi 08118 165. Nah, ke depan akan ke situ. Tapi untuk yang sekarang pakai nomor tadi itu. Jadi bisa cek status tuh. Bukan hanya untuk diri kita. Untuk tetangga kita, orang tua kita, anak kita bisa cek status. Karena akses untuk layanan JKN itu kuncinya adalah statusnya aktif. Nah, jadi cek status, aktif gitu. Siapa tahu ada pemberi kerja yang lupa bayar iuran, kok jadi nggak aktif kan, jadi repot ketika kita nantinya. berobat ternyata nggak bisa gitu ya. Jadi itu sebabnya kita sekarang mendorong setiap masyarakat cek status gitu. Jangan hanya sosmed aja yang dicek gitu kan ya. Jadi bisa ke tadi ataupun bisa juga ke care center 165. Tapi yang sebenarnya yang kita paling sarankan adalah download aplikasi Mobile JKN. Iya. Saya belum download nanti belum, ya Pak. Nanti kita cek ya. Karena di situ bisa segalanya ya, bukan hanya soal cek status. Bisa juga antrian online. Antrian online maksudnya gimana nih Pak? Jadi kalau misalnya mau berobat, kita kan udah tahu vaskes kita tuh di klinik sini atau di puskesmas sini, kita langsung daftar antrian online. Nanti di situ langsung dapat nomor antrian, jadi kita nggak perlu buang waktu yang terlalu banyak. Gitu. Ya kalau antrian kita tinggi ya kita datangnya nantilah misalnya. Mepet waktunya gitu. Jadi kan orang-orang kan sibuk ya, Mbak ya. Masa dia nunggu dari jam pagi jadi jam 6, jam 7 gitu ya. Harapannya bisa benar-benar ke depan kita harapkan layanan itu tidak lebih dari 30 menit dia langsung dipanggil gitu ya. Nah, itu yang memang kita harapkan gitu. Pak, tadi kan kita membahas soal keaktifan dalam membayar iuran juga. Bisa dijelaskan lagi terkait sebenarnya kewajiban dan peran pemberi kerja untuk sebagai peserta BPJS itu seperti apa? Kemudian kira-kira mungkin Bapak punya data jumlah pemberi kerja saat ini yang sudah terdaftar dan mungkin ada yang belum terdaftar gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang itu diatur ya mengenai iurannya itu ada Perpres, ada PP gitu ya. Bahwa untuk setiap pekerja, pemberi kerja, maka iurannya itu sebesar 5% dari gaji. 4% itu dari pemberi kerja, 1% dari si pekerja. Nah itu memang sudah diatur dan kita harapkan pembayaran memang sampai tanggal 10 gitu ya. Setiap tanggal 10 batasnya ya Pak ya? Batasnya, tetapi biasanya
sampai tanggal 25 pun kita masih ini. Nah, jadi itu adalah kewajibannya. Kewajibannya cuma satu, bayar iuran. Tetapi kalau memanfaatkannya tadi saya sampaikan ya, sudah banyak tidak terbatas lah. Betul. Gitu ya, tidak terbatas. Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia itu kan namanya badan usaha itu terbagi usaha besar, menengah, kecil, dan mikro. Nah, jadi lebih dari 90% yang terdaftar di BPJS itu usaha besar dan menengah. Dan itu jumlahnya 300.000 lebih perusahaan. 300.000 lebih perusahaan. Nah, dengan jumlah pesertanya itu 36 juta lebih. Jadi 36 juta peserta dengan 300.000 badan usaha. Terus terang tantangan yang terberat bagi kami adalah untuk merekrut badan usaha kecil dan mikro. Jadi kayak UMKM gitu ya, Pak? UMKM itu ya, kadang-kadang ada tukang di pinggir jalan, kafe-kafe kecil gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi tantangan karena mereka pekerjanya kadang-kadang hanya 3 orang, 4 orang. Nah, ini kan ada keterbatasan juga dari sisi duta BPJS tadi ya untuk merekrut gitu. Jadi itu yang menurut saya menjadi tantangan untuk segmen pekerja. Nah, pada dasarnya sebenarnya pekerja itu bukan hanya pegawai tetap loh. Iya, betul. Jadi baik itu hanya tidak tetap gitu, semuanya harusnya itu didaftarkan gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang badan usaha masih membeda-bedakan nih, yang tidak tetap, nggak usah didaftarkan BPJS-nya gitu. Nah, ini yang kita himbau lah supaya ini kan melindungi ke karyawannya ya, dan mungkin karyawan juga lebih kritis ya, karena itu kan sebenarnya kewajiban ya, jadi lebih kritis gitu ya. Soalnya selama ini mungkin ini ya Pak, orang mikirnya kalau UMKM itu kan cuma usaha kecil doang, jadi bisa masing-masing gitu ya. Iya. Memang jadi tantangannya kadang-kadang terlalu berat untuk membayar iuran dengan ukuran UMK, misalnya DKI ya, 4,6 juta ya gitu ya. Sementara kan kalau di daerah usaha lain, kecil mikro gajinya nggak sampai segitu juga gitu ya. Itu yang ke depan kita cari jalannya, cari solusi ya kira-kira untuk pekerja-pekerja usaha mikro UMKM ini lebih dimudahkan gitu ya. Karena di satu sisi mereka sebagai pekerja tentu tidak berhak sebagai penerima bantuan iuran ya, karena dia kan menerima gaji gitu. Tetapi sisi lain upahnya masih terbatas gitu ya. Yang tentunya kita harapkan jangan sampai kalau beli rokok sanggup, tapi iuran BPJS nggak sanggup ya gitu. Bener ya, kalau rokok berbungkus-bungkus bisa ya Pak ya? Satu bungkus 21.000, padahal iurannya cuma 35.000 ya gitu ya. Tersedak nih pada yang tukang ngerokok Pak. Tapi nggak bayar iuran. Oh mereka rajin ya, kantor rajin soalnya. Iya. Nah Pak, sebenarnya kenapa pemerintah tidak menanggung semua iuran secara keseluruhan? Ya, yang pertama adalah memang ini suatu keputusan negara ya, yang dituangkan di undang-undang adalah jalur yang dipilih adalah sistem jaminan asuransi sosial. Artinya ada iuran. Di berbagai negara ada juga pilihan lain, misalnya langsung dari pajak ya. Jadi dari pajak itu masyarakat udah dipotong di dalamnya sehingga tidak ada lagi istilahnya iuran. Itu kan satu pilihan. Tapi kalau saya pikir ketika misalnya BPJS ini berdiri, misalnya dulu 2014, ketika para perencana ya konsep JKN ini menyusun konsep dari JKN, itu yang memiliki NPWP itu masih 20 juta orang saja. Jadi masih sedikit. Betul, jadi masih sedikit ya. Sekarang memang sudah hampir 50 juta nih gitu ya. Tetapi dibandingkan jumlah penduduk kan masih sangat kurang. Nah, jadi mungkin itu salah satunya kita bukan dari teks gitu ya, karena saat itu masih di bawah 20 juta nih gitu ya. Sementara yang mau di cover ini kan ratusan juta, 200 juta gitu. Jadi diputuskan adalah konsepnya asuransi sosial di mana ada iuran. Nah, sisi lain kita lihat memang ada lebih berkeadilan gitu ya. Jadi seluruh masyarakat sudah ada coupling-couplingnya. Yang memang harus dibantu itu ditanggung pemerintah, yang bekerja wajar dong gitu ya, pemberi kerja yang bayar, yang lainnya yang mampu bayar iuran sendiri-sendiri gitu. Jadi saya melihat ya memang ini berkeadilan dan gotong royong gitu. Jadi dipilih kalau langsung dari APBN kan jadinya nggak adil ya. Dari APBN nggak adil, nggak ini. Nah Pak,
seandainya nih, karena ini kan sudah kelar pandemi, tapi kan perekonomian masih belum baik. Kemudian mungkin ada orang yang tadinya dia bisa biaya sendiri iuran, tapi sekarang mungkin sudah tidak mampu. Gimana caranya mereka untuk meminta memindahkan ke kelasnya atau untuk masuk ke PBI gitu untuk dibayar pemerintah? Ya, kalau dia masih berkurang kemampuan gitu ya opsi yang pertama tentunya turunkan kelas lah gitu ya. Kalau dari kelas 1 itu kan 150.000 per orang, turun ke kelas 3 35.000. Nah, kalau memang belum nggak sanggup juga gitu 35.000, mungkin sewajarnya bisa datang ke Pemda terkait. Bisa ke Pemda. Nah, tetapi itu berjenjang aja ya. Kalau kalau Jakarta pastinya kan kelurahan, atau kalau di tempat lain lewat desa gitu ya. Jadi mulai dari RW dan situ berjenjang supaya diusulkan supaya dia menjadi masuk ya. Beberapa Pemda itu sangat terbuka ya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan nih, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, saat ini tuh 319 kabupaten kota, 62% ya dari kabupaten kota sudah mencapai UHC 95%. Sudah hampir 100%. 95% penduduknya sudah terdaftar. Ya. Nah, bahkan 200 lebih, hampir 300 dari yang tadi itu ketika masyarakat itu didaftarkan oleh Pemda, itu langsung aktif. Kan kalau BPJS yang mandiri itu kan begitu daftar ada waktu 14 hari, nggak bisa langsung aktif gitu kan. Nah, tetapi kalau didaftarkan oleh Pemda yang sudah mencapai UHC, itu bisa langsung aktif. Saat itu juga bisa dipakai, betul. Pak. Nah, saat itu juga langsung dipakai bisa. Nah, itu memang merupakan kolaborasi kami ya, advokasi ke Pemda gitu ya, bahwa ini masyarakat Bapak supaya lebih terlindungi, mesti ada yang dibantu lagi oleh Pemda gitu ya. Jadi memang kami lihat banyak kepala daerah ya tadi tercermin ya 319 dari 514 itu udah mencapai 95%. Nah, ini kita menghimbau juga kepala daerah lainnya jangan kalah dong gitu ya. Itu sisanya menurut Bapak kenapa mereka belum UHC itu menurut Bapak kenapa tuh? Ya ada beberapa ya, salah satunya mungkin kekuatan fiskal juga ya. Jadi tetapi yang utama memang komitmen kepala daerah nih. Kembali lagi ke kepala daerahnya. Komitmen kepala daerah untuk memberikan perhatian kepada masyarakatnya. Tapi sebenarnya kepala daerah itu tidak harus serta-merta hanya membayarkan. Kalau membayarkan kan nanti berat ya. Tetapi kepala daerah itu mestinya bisa membantu juga. Jadi begini, dia membantu untuk badan usaha tuh yang masih belum terbit, masih nakal, belum mendaftarkan pekerjanya. Jadi dia bikin mungkin peraturan daerahnya betul, gitu ya, Pak. Jadi peraturan daerah kalau udah urusan izin badan usaha, mana dulu? Apakah pegawainya semua udah didaftarkan gitu kan? Jadi nggak harus selalu membayar. Jadi Pemda itu, atau urusan-urusan yang terkait dengan kelakuan baik, misalnya itu di kepolisiannya, ataupun surat keterangan di kelurahan, Anda harus jadi peserta aktif dulu gitu kan, layanan publik misalnya gitu. Jadi dukungan Pemda itu bukan hanya melalui membayar saja. Tetapi salah satunya adalah menertibkan masyarakat sosialisasi bersama-sama. Jadi kita di 2023 ini tadi ya saya sampaikan sudah 90%. Untuk mencapai 98% kan jadi lebih berat ya Mbak ya. Betul. Karena kalau awal itu biasanya cepat gitu kan ya. Pas di pertengahan ya ada aja yang terus udah yang ini udah di ujung nih. Kita kan udah etape terakhir nih, udah tinggal 2 etape nih. 2023 dan 2024. Nah, ini jadi lebih berat karena tinggal sisa-sisa masyarakat nih yang belum tergabung. Nah, itu kita melihat kolaborasi dengan Pemda itu menjadi kunci, karena Pemda itu kan banyak hal ya yang masyarakat itu terkait dengan Pemda urusannya. Jadi setiap masyarakat di suatu daerah harusnya dia menjadi peserta sesuai dengan background ekonominya, ya kan? Yang dibantu tadi misalnya ya, ketika dia kena pandemi sudah jadi tidak mampu, itu didaftarkan sebagai penerima bantuan. Tetapi sebaliknya mungkin yang saat ini jadi penerima bantuan, udah kerja sebenarnya dia. Ekonominya sudah membaik. Iya, harusnya nggak nerima lagi dong gitu kan. Nah, mengatur itu dan sebagainya kita kolaborasi dengan Pemda, kita sisir. Kalau bisa itu sampai bisa disisir ya Pak ya? Iya, disisir kan ada NIK-nya setiap peserta. Jadi kita tahu domisilinya di mana, ya bisa kita ya Pemda bisa koordinasi dengan RT, RW. Orang ini sebenarnya wajar masih dibantu nggak? Atau masih ada nggak di daerah
daerah tertentu yang masih belum terbangun. Jadi dipetakan satu-satu, harapannya semua masyarakat menjadi peserta Tetap sesuai dengan kondisi jenjang ekonominya betul masing-masing. gitu. Oh, berarti orang yang dalam tanda kutip ternyata dia sudah berkecukupan tapi ternyata dia masih menerima itu iuran bisa dikeluarkan. Ya, betul. Gitu jadi ya, beberapa Pemda sudah aktif melakukan itu. Jadi jadi penerima bantuan itu direview setiap bulan, Mbak. Tiap bulan ada evaluasi. Betul, dievaluasi. Jadi di dalam evaluasi itu tentunya yang belum dimasukkan, tapi belum tapi tidak mampu dimasukkan. Tetapi yang sudah menjadi peserta, tetapi ternyata dia udah punya mobil juga gitu. Datangnya pakai BMW Pak. Gitu kan. Itu dikeluarkan. Nah, itu proses yang terus menerus gitu ya. Karena kan masyarakat itu dinamis gitu ya, gitu. Jadi Bapak, ini kan nanti rencananya target untuk mencapai 100% atau 98%? 98% 2024. 2024. Iya, jadi 2 tahun lagi nih. Iya, 2 tahun lagi. Kira-kira program apa yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk mempercepat itu gitu, untuk mencapai deadline-nya? Yang pertama tadi mappingnya itu yang perlu kita pertajam gitu ya, karena setiap daerah karakteristiknya beda. Ya, jadi setiap daerah karakteristiknya beda. Jadi kita mesti mappingkan. Tentu ini nggak bisa hanya duta BPJS. Jadi duta BPJS itu nasional itu hanya 8.000, Pak. Sementara jumlah desa di Indonesia saja 80.000 kan. Jadi nggak mungkin. Jadi kita harus kolaborasi dengan pemerintah daerah, Pemda. Kita mapping dulu. Mana sih daerah yang penetrasinya atau masih paling rendah? Dan kendalanya apa sih gitu? Apakah memang daerah itu miskin gitu ya? Atau sebenarnya banyak yang pekerja yang seharusnya didaftarkan gitu ya? Beberapa daerah misalnya di Sumatera yang perkebunan itu kan, sawit, perkebunan sawit. Ya, susah dijangkau. Kita data dulu ini. Kalau pekerja itu kan harusnya tanggung jawab pemberi kerja gitu ya. Jadi nanti kita melihat di tahun 2023 kita kolaborasi dengan Pemda ini akan semakin gencar. Karena kita melihat bahwa dengan dukungan Pemda yang kuat, kepala daerah yang komit terhadap jaminan kesehatan, kita bisa kerja jadi lebih ringan. Mulai dari mapping tadi, terus hasil mappingnya kita lihat, ini harusnya disalurkan ke penerima bantuan, atau ini jadi pekerja, atau sebenarnya mandiri. Nah tentunya itu selalu dilanjutkan dengan sosialisasi ya. Karena kita berharap bahwa JKN ini menjadi kebutuhan, Mbak. Jadi kita tidak berharap bahwa JKN ini dianggap sebagai jaminan kesehatan hanya untuk orang miskin. Karena semua membutuhkan. Nah, mungkin nanti perlu ada suatu kolaborasi juga antara program JKN dengan asuransi. Karena kan tentu ada kelompok masyarakat yang misalnya kalau JKN itu kan maksimum kelas 1, Mbak. Yang eksekutif, VIP itu kan nggak tercapai. Nah, ini bisa dikolaborasikan benefitnya. Sehingga setiap masyarakat menjadi peserta JKN dan mendapatkan manfaat JKN, tetapi kalau dia membutuhkan manfaat yang lebih dan dia punya uang, dia bisa top up lah gitu ya. Nah ini ketika kondisi itu tercapai, harapannya semua menjadi peserta JKN dengan rasa suka gitu ya, karena merasakan manfaatnya gitu ya. Jadi bukan karena dia terpaksa. Bukan terpaksa saja, walaupun itu kewajiban, tetapi kan kewajiban ini akan lebih bermakna dan ketika memang merasakan manfaatnya gitu. Nah itu yang saya pikir ke depan harus dikembangkan bersama dengan pemerintah, BPJS gitu ya, untuk supaya seluruh masyarakat benar-benar kerjasama dan merasakan manfaatnya gitu ya. Jadi karena JKN ini bukan untuk orang menengah miskin gitu ya, tetapi untuk seluruh gitu ya. Betul. Pak tadi kan Bapak jelasin bisa aja Pemda bikin aturan kalau mau buat surat-surat tertentu mereka harus terdaftar aktif BPJS Kesehatan. Itu sudah dilakukan di beberapa daerah atau belum? Kalau yang Bapak tahu beberapa daerah gitu. sudah mulai, tetapi misalnya izin usaha gitu dikaitkan dengan ini. Tetapi memang kadang-kadang Pemda masih ragu karena mappingnya tadi belum tahu gitu ya. Ketika diwajibkan, ternyata ada masyarakat yang sebenarnya tidak mampu dan belum terdaftar, kan jadi terlalu membebani. Nah, jadi memang tadi saya sampaikan mapping awal itu penting sehingga ketika mapping ini sudah makin benar gitu ya, masyarakat yang tidak mampu sudah dibayar oleh Pemda, maka bergerak kepada yang pemberi kerja dan orang mampu untuk wajib gitu. Jadi memang kewajiban ini sejalan dulu dengan
dengan pemetaan yang tepat gitu ya. Jangan sampai sekarang yang harusnya tidak dibantu, yang tidak Jadi dibantu salah bantuan ya Pak, ya, nggak tepat sasaran. Kalau itu sudah makin baik, tentunya Pemda makin berani, Pak. Jadi makin berani untuk menegaskan ini wajib. Kalau Anda mau surat ini, keterangan ini, urus KTP atau apa, mana peserta JKN Anda udah aktif atau tidak gitu ya. Nah, saya pikir itu perlu waktu ya untuk dan bisa kembali juga ke Pemda juga ya betul, Pak. betul ke Pemda gitu ya, ataupun yang di pusat juga ya, banyak juga yang kementerian, lembaga yang menurut saya perlu dimulai dulu dengan pemetaan yang lebih akurat gitu ya. Pak, setelah bicara soal manfaat, kira-kira inovasi apa sih yang diberi BPJS Kesehatan untuk para pesertanya? Apalagi manfaatnya gitu Pak? Jadi ya kita selalu berinovasi ya, bagi kita kan satu meningkatkan mutu dan melalui digitalisasi juga. Nah itu sebabnya kalau bicara administrasi pelayanan, administrasi, kita berharap masyarakat itu tidak perlu datang ke kantor BPJS gitu ya. Jadi tidak perlu antri-antri dan sebagainya. Nah kita sudah mengembangkan layanan-layanan digital. Ya tadi mobile JKN. Terus kalau untuk pendaftaran itu bisa juga yang kita namakan Pandawa. Jadi pelayanan administrasi lewat WA gitu ya. Pandawa itu lewat WA. Oh, lewat WA. Kirain ada artinya. W-nya itu WA. W-nya WA ya. Jadi pelayanan administrasi melalui WA itu Pandawa. Itu nomornya tadi 0811 165 165. Nah, jadi angka 165 itu kita gunakan sebagai pengenal BPJS Kesehatan. Terus melalui Cika tadi cek status gitu ya. Call center selalu tersedia untuk kalau ada isu apa-apa. Jadi itu kita harapkan memudahkan peserta, nggak perlu sampai mesti datang ke kantor cabang gitu ya. Walaupun memang solusinya tentunya harus punya HP ya. Nah, tetapi bagi yang tidak punya HP tentu kantor kami tetap terbuka untuk melayani administrasi. Itu di sisi administrasi. Sisi lain tentu layanan kesehatannya itu sendiri. Jadi kita bicara JKN, kalau layanan kesehatan itu sebenarnya bukan diberikan oleh BPJS, tetapi diberikan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, tentunya untuk bisa meningkatkan layanan ini itu harus kolaborasi bukan hanya BPJS sendiri ya, karena yang punya rumah sakit bukan BPJS, kan rumah sakit. Jadi digitalisasi di rumah sakit itu kita dorong terus. Salah satunya antrian online. Ya dengan antrian online tentunya rumah sakit itu sistem IT-nya gitu harus tersinkronisasi dengan sistemnya BPJS. Nah itu yang harus terintegrasi sehingga masyarakat benar-benar bisa antrian online bukan hanya rumah sakit tetapi yang klinik, puskesmas gitu ya. Termasuk juga informasi mengenai ketersediaan tempat tidur atau estimasi pelayanan. Iya itu di mobile JKN itu bisa kita lihat ya ketersediaan tempat tidur. Nah terus melalui mobile JKN juga sebenarnya ada fasilitas telekonsulting. Apa itu Pak? Jadi jadi kayak Halodoc, ya, Good Doctor, bisa gitu. bertanya dan sebagainya itu dilayani oleh dokter-dokter di klinik-klinik gitu ya, dan itu udah lebih dari 10 juta ya orang yang melakukan telekonsulting ini mungkin yang beberapa masyarakat belum tahu gitu ya. Jadi ini kan kemudahan, nggak perlu datang lah gitu, tinggal masih bisa konsul online dulu. Nah ke depan kita juga tingkatkan untuk telemedicine gitu ya. Telemedicine itu adalah di mana vaskes-vaskes yang dokternya misalnya kurang dalam hal spesialisasi tertentu, dia bisa telemedicine dengan dokter rumah sakit yang ada spesialisasi yang lebih tinggi, sehingga tidak perlu masyarakat ini ke rumah sakit yang di kota misalnya, ini rumah sakit di daerah. Yang deket-deket ya, situ, ya. Gitu jadi bisa konsultasi dulu dengan dokter spesialis di rumah sakit yang lebih besar gitu ya. Jadi itu kan kemudahan-kemudahan yang kita harapkan memberikan kenyamanan kepada para peserta ya. Walaupun nanti kita integrasikan dengan misalnya asuransi komersial tadi yang kalau untuk masyarakat yang membutuhkan layanan lebih. Nah, untuk layanan lebih itu terintegrasi. Jadi saling menguntungkan ya. Betul gitu. Pak, ini kan BPJS Kesehatan masih punya PR untuk mencapai 98%. Terakhir nih pesan Bapak untuk orang-orang yang tadi 27 jutaan ya Pak yang tersembunyi entah di mana belum mendaftar. Pesan Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Ya, terima kasih ya.
Saya pertama tentunya terima kasih dulu nih kepada yang 248 juta. Betul. Ya. Karena 248 juta sudah mendaftar, sudah menjadi peserta. Nah, terima kasih pada komitmen dari sedemikian banyak ya, 90% masyarakat yang sudah menjadi peserta ya. Baik itu yang individu, badan usaha ya. Tadi 300.000 lebih yang sudah mendaftarkan karyawannya. Tentu kami juga sangat mengucapkan terima kasih kepada kementerian lembaga yang mendukung program JKN ini, ya, termasuk tadi pendataan mengenai masyarakat yang perlu dibantu, menyediakan Pemdanya, semuanya ini. Ada 319 Pemda yang sudah mencapai UHC, ini tentunya komitmen yang sangat luar biasa ya untuk JKN. Nah, tentu melangkah ke depan, PR-nya belum berhenti, tadi 27 juta masyarakat. Nah, kami sendiri memang tidak henti-hentinya sosialisasi. Yang pertama sosialisasi manfaatnya mengenai bahwa JKN ini untuk melindungi semua, untuk kebutuhan gitu ya. Terus selanjutnya itu juga kami sosialisasi mengenai prosedurnya untuk mendaftar itu seperti apa, karena mungkin masih berpikir bahwa ribet gitu ya, padahal kan cukup bawa KTP, tetapi untuk yang individu kita memang supaya minta auto debit ya, jadi supaya iurannya langsung aja di auto debit gitu ya. Jadi kami perlu sosialisasi terus mengenai prosedurnya gitu ya, mengenai prosedurnya. Dan tentunya terakhir kami berharap semua masyarakat sadar bahwa program ini adalah program gotong royong. Kan prinsipnya dengan gotong royong semua tertolong gitu ya. Dan siapa sih yang tahu, dan mudah-mudahan tidak sakit sih, tapi siapa yang tahu kapan kita akan mengalami sakit dan tentunya membutuhkan pertolongan gitu. Jadi kami mengharapkan bahwa kolaborasi bersama semua komponen masyarakat di Indonesia, termasuk masyarakat yang belum menjadi peserta, merasakan bahwa ini adalah kebanggaan bangsa, ya, JKN kebanggaan bangsa, dan kita sukseskan bersama supaya benar-benar bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Ini berarti sebenarnya sama seperti beramal ya Pak, untuk orang yang nggak sakit nih dia beramal untuk orang yang membutuhkan. Betul, gitu. Jadi kayak beramal, sangat betul sekali, karena kita pernah menghitung untuk 1 kali cuci darah itu berapa puluh peserta yang sebenarnya urunan gitu, karena kan mahal tuh ya. Jadi sekian peserta mengurun sebenarnya untuk 1 orang yang cuci darah. Tetapi kan mungkin yang saat ini mengurun nantinya sebagai yang menikmati gitu. Jadi memang beramal ini. Jadi menjadi peserta BPJS Kesehatan ini pekerjaan mulia ya Pak ya. Betul ya. Pesertanya mulia, betul. Pekerjaan mulia di dunia lah setidaknya Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan JPNN.com. Semoga tetap semangat ya Pak mengejar target semuanya, sampai 2024. Tetap sehat juga. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya. Amin. Terima kasih juga Pak. Dan untuk Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan kita dengan Pak David Bangun. Semoga Sobat Negeriku yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, selain kan sudah tahu ternyata nggak seribet itu untuk menjadi peserta, bisa segera mendaftar. Dan saya pamit undur diri, nantikan podcast JPNN.com pekan depan bersama saya Natalia Lorenz.